kana salafu yu'azzuna ba'dahum thalathata ayamin idza fatathum takbiratul ula wa yu'azzuna ba'dahum sab'an idza fatathum al jama'atu. Salaf ulama-ulama terdahulu kayak Imam Syafi'i dan kawan-kawan, Imam Hanafi, Imam Hambali, bukan salaf Wahabi, bukan. Salaf Wahabi mah yang salah itu ya. Jadi supaya laku salaf Wahabinya supaya laku dikasih salaf. Ulama-ulama salaf salah satu ayamin mereka dianggap lemah. Sebagian mereka 3 hari dianggap lemah 3 hari. Idza fatathumut takbiratul ula, apabila kelewatan takbiratul ula. Pas Allahu Akbar Pak Imam, Ustadz Imam tadi, Allahu Akbar, kita nunggu sujud. Pas bacanya sabihis, wah ini baru sabihis. Baru inna hadzal fil ula, dia baru naik Allahu Akbar gitu. Itu kelihatan ketinggalan takbiratul ihram. Ya itu. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu kalau ketinggalan takbiratul ihram, mereka 3 hari dianggap lemah. Masuk nggak dapat 27 derajat. Jadi 27 derajat itu dihitungnya dari takbiratul ihram. 3 hari ya dianggap lemah. Kalau ketinggalan takbiratul ihram. Wa yu'azzuna ba'dahum sab'an idza fatathumul jama'atu, dan mereka dianggap lemah 7 hari apabila kelewat sholat jamaah, sholat di rumah ya. Kalau sekarang ini emang kondisinya begitu ya. Sebetulnya kalau kita sholat Pak, nggak usah takut corona sebetulnya, walaupun usaha ya. Karena kita kan baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau takut corona berarti bukan untuk Allah berarti. Ya, orang ke masjid kan masjidnya disapu terus, disedot, bersih. Orangnya mandi dari rumah udah mandi, minimal wudu, mandi. Bersih pakai minyak wangi. Ya, bajunya juga bagus. Ya, rapi, bersih. Jadi kalau mau penyakit dari mana? Makanya kita yakin aja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau pakai masker, kemudian juga jarak kita direnggangkan, kemudian juga tidak boleh salaman, itu hanya ikhtiar. Tapi kalau bisa pakai sanitizernya jangan sebelum sholat, karena takutnya zat kimia. Nanti kalau habis sholat kan salaman tuh, baru pakai sanitizer. Takut nanti terhalang itu bisa menjadi najis, ngerinya begitu ya. Jadi kalau bisa sanitizernya setelah banyak salaman dengan orang-orang lain. Nah, hadirin yang berbahagia, yakin pada Allah, tetapi kita usaha. Ya kalau kata Ari Ginanjar yang punya ISQ, yang penting kita tenang. Hati itu jangan gerusah-gerusuh, rasa ketakutan. Terus jangan malas makan. Kadang-kadang kita kan sekarang lagi musim sesak napas, lambung, rata-rata yang sakit lambung, kemudian pernapasan susah, makan malas, itu yang bisa kena. Kalau sekarang kan sakit apa aja diperiksa pas meninggal COVID semuanya. Sakit perut aja ke rumah sakit isolasi dulu. Jadi kalau orang tua sakit diperiksa darahnya tinggi, kebanyakan positif begitu. Itu makanya banyak kita ini ya kalau memang harus mengikuti protokoler, matinya dalam keadaan begitu, mudah-mudahan syahid ya.
Karena syahid itu kan ada 3 ya, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia wal akhirat. Syahid dunia itu membela negara. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, kalau membela negara maka itu termasuk syahid. Ya, orang-orang yang ada itu syahid mereka. Syahid akhirat. Kemudian dunia tadi ya, kedua syahid akhirat. Syahid akhirat lagi cari nafkah, tidak lupa ibadah, mati, meninggal. Lagi baca Quran, meninggal. Lagi nuntut ilmu, meninggal. Sakit, meninggal. Itu syahid akhirat. Kemudian syahid dunia wal akhirat adalah berperang melawan orang kafir. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi perang fisik dengan orang kafir. Ya. Cina jangan sampai macam-macam Cina. Ya. Nanti dikira sunatin aja itu kalau macam-macam begitu ya, orang Cina itu. Jangan sampai nebar komunisme di Indonesia ini. Ya susah kadang-kadang sakit corona disusupi politik-politik gitu ya. Kita gimana? Mudah-mudahan Allah tidak ridho dengan mereka dan akhirnya tetap Islam itu tetap tinggi dan tidak akan dilebihi oleh orang lain. Hadis ya, itu tadi kalau 3 hari dianggap lemah 3 hari kalau terlambat ketinggalan takbiratul ihram. Kalau dianggap lemah seminggu kalau tidak jamaah. Ya ilal masjidi fil lailatil mudlimati mujibatun lil jannah. Mereka ulama salaf berpendapat bahwa ke masjid pada malam-malam yang gelap memastikan masuk surga. Amin. Mudah-mudahan itu kita ya. Mudah-mudahan. Ya. Ciri-ciri kalau menurut Habib Ali, ciri-ciri amal ibadah kita diterima berkelanjutan. Hari ini jamaah subuh, besok jamaah subuh lagi. Hari ini sholat duha, dari sholat isyraq, duha, besok sholat duha lagi. Jadi jangan lagi musiman, lagi rezeki seret, sholat duha terus. Ya kan? Sholat duha terus pas lagi udah jaya, udah dapat rezekinya, lupa sholat duhanya. Yaitu ciri-cirinya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa karena kerjaan mungkin banyak atau terlalu capek, kelupaan, ketiduran, nggak sholat duha, besok diqadha ya. Misalnya biasanya berapa rakaat? 2 rakaat. Besok menjadi 4 rakaat. Tapi kalau qadha itu pakai doa iftitah lagi yang qadhanya. Allahu akbar kabira misalnya gitu ya. 2 rakaat lagi yang buat qadhanya Allahu akbar kabira lagi. Kayak malam ini pakai witir 1 rakaat. Besok witir lagi. Kalau lupa 2 witirnya, bukan berarti witir 2 kali, mengqadha yang witir yang ketinggalan yang kemarin gitu ya. Makanya biasakan ba'da isya itu sholat sunnahnya 4 rakaat, 2 salam, witir 1. Itu kalau kata menurut Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, kalau kita melakukan, dan itu dari hadis, kalau kita melakukan sholat isya ba'diyah isya 4 rakaat, 2 salam, kemudian 1 rakaat witir, itu udah sama dengan sholat semalaman. Kenapa? Khawatir kita terlalu lelah, terlalu capek, atau terlalu sibuk, kegiatan terlalu rapat, akhirnya terlewat sholat malam, ya. Jadi akhirnya nggak sholat witir. Makanya witir tuh biasakan ba'da isya sudah dimulai, ya, gitu. Bagaimana kalau malam mau witir lagi? Witir 1 malam la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Menurut Mu'allim Safi Hadami ketika ngaji di Jalan Haji Radin tuh, emang witir tidak ada 2 di dalam 1 malam, tetapi disambung witirnya boleh. Habis isya kan 1, kita pengen 3, tambahin genap 2.
Bukan berarti 2 kali ya, bukan berarti 2 kali. Tadi habis Isya baru 1, malam bangun kita pengen witir, tambahin 2, 4, tambahin 6, itu begitu ya. Tapi niatnya kalau tambahin 2 salah rakaat tetap dengan yang semalam. Nah, itu bapak-bapak ya. Ada lagi orang awam berpendapat, kan katanya witir paling akhir. Paling akhir dilakukannya. Kalau bareng-bareng sholat tuhrul wudu dulu, habis wudu kan ada sholatnya ya. Kalau di rumah, kalau di masjid cukup pakai tahiyatul masjid. Kalau di masjid, ya udah menyambung, udah mengandung, mencakup sholat tuhrul wudu. Kemudian sholat tobat mungkin kan, sholat tasbih atau sholat hajat, macam sholat. Witirnya belum, paling terakhir witir. Nah terus kita karena udah sholat isya sudah witir, pengen sholat hajat, pengen tahajud, ya kita tahajud aja, ya tahajud. Jadi itu boleh itu, karena afdol aja witir itu paling akhir, kalau belum dilakukan afdol, ya afdolnya paling terakhir kalau sama-sama bareng belum witir, baru witir paling akhir. Nah gitu hadirin jamaah yang berbahagia. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi mahallihi alladhi shalla fihi malam yuhdits au yatakallam. Ya, malaikat itu kata Rasulullah akan bersolawat kepada seseorang di antara kalian, di antara kita nih, ya. Selama kita ini kalau habis sholat itu masih duduk, nggak geser, ya, nggak geser, ya, dan juga belum berbicara. Artinya dzikiran, ya dzikiran. Jangan Allahumma lantas jalan. Ini ada kadang-kadang orang sebetulnya nih ya, kalau dalam kitab-kitab itu, kalau imam itu belum beranjak, jamaah tuh jangan beranjak dulu. Ini kadang-kadang Allah habis assalamualaikum, assalamualaikum, pada hilang. Saya pernah di musola saya itu, kalau maghrib kan wiridnya sampai syahidallah ya, syahidallah ya, baru subhanallah, alhamdulillah, akbar. Nah, kalau subuh kan tambahin la ilaha illallah ya, habis syahidallah tambahin la subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru la ilaha illallah, doa. Kalau kita nggak begitu, ada yang marah. Ada yang marah, kok nggak begini, nggak seperti kita. Selama-lama kok bertahan dalam adat, tetapi dia sendiri nggak ngikut, nggak mau ngikut yang begitu. Lah hilang, tinggal saya sendiri ini sama 2 jamaah nih. Akhirnya habis sholat saya coba, assalamualaikum, assalamualaikum, diem aja udah. Pada nanya mereka, Tad, kok nggak pakai dikiran orang? Lu pakai pulang duluan gimana gitu ya? Kadang-kadang saya pakai semuanya Ustaz tuh. Langsung assalamualaikum, al-fatihah, doa. Atau kalau enggak ya subhanallah, alhamdulillah, akbar, doa. Kalau hilang pada hilang, langsung masing-masing aja sendiri begitu ya. Akhirnya sekarang banyak terus. Banyak, habis dohor banyak, asar banyak. Kita gituin. Banyak orang yang nyolatin mayit di musola, di masjid. Saya bilangin, yang enggak bantu musola, nggak boleh sholatin di musola. Musola harus dibangun. Yang sholat nggak sholat harus bantu musola, bangunan musola. Yang nggak sholat pada komplain, protes sama saya. Tad, kita kan nggak pernah ke musola. Kok kita nyumbang juga? Kalau begitu lu mati ntar nggak boleh sholatin di musola, gimana? Oh ya deh, kita nyumbang kalau begitu. Alhamdulillah musola kita ini jamaahnya kalau subuh 5 shop musola. Dohor aja rame sekarang, anak-anak rame, alhamdulillah. Banyak juga jamaahnya kalau keluarganya meninggal, dia jamaah terus 7 hari, banyak yang begitu. Habis 7 hari hilang lagi. Kalau di sini nggak begitu kali ya, karena saya jarang lihat sini.
Habis 7 hari dia ngikut supaya jamaah tahlil ke rumahnya. Nanti setelah 7 hari dia hilang lagi. Pas 15 hari dia jamaah lagi. Pas 40 hari dia jamaah lagi. Nah ini bapak-bapak yang jangan begitu. Kita ini urusan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sering beribadah, insya Allah banyak yang nyolatin kita, banyak yang takziah pada kita, gitu, ya. Ya memang orang-orang curiga begini, begitu, akhirnya takut datang ke rumah, tetangga takut datang ke rumah. Saya punya jamaah, saya undang aja majelis taklim saya yang malam Senin, ayo tahlil, yang malam Selasa tahlil, rame terus, ya kan? Motor penuh terus depan. Saya bilang tenang aja, kita doa, saya yang ini bantuin doa, insya Allah nggak kena, nggak ada apa-apa, ya. Dari sakitnya kita yang pegang segala macam, insya Allah nggak ada. Hadirin jamaah subuh yang terhormat, jadi malaikat itu mendoain kita, salawat kita. Jadi zikir kayak antara adzan dan qomat, kita zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu kalau dicairin sama Allah rezeki kita tanpa terhitung. Langit dan bumi nggak muat kalau dicairin. Makanya jangan bosan tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Terus saja sampai nunggu qomat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu sampai nunggu qomat. Harus keluar dari masjid kan biasa kita Allah beri dunubi abtahli abawa fadlik, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, doa, ya. Nah, ini dari kiai saya, Kiai Mahrus Amin Darun Najah. Pas keluar masjid, Allah maghfirli dunubi abtahli abwa fadlik, ya. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon sama Allah, ya Allah minta sehat, ya Allah minta diselamatkan, ya Allah minta ini minta itu. Masih ada doa itu keluar masjid, ya. Nah hadirin, ya takulu Allah, kemudian kita malaikat berdoa Allah maghfirlahu Allah marhamhu. Ya Allah ampunilah dia itu yang rajin yang duduk, ya. Makanya doa ini dari kiai-kiai pungutin Pak, dari kiai-kiai, dari guru-guru kita pungutin. Kalau bisa, kalau pengen banget udah mungutin minta dijasahin. Assalamualaikum Pak Kiai, tadi saya mau amalin ya. Kalau kata Kiai jazakumullah barakallahu lak, itu udah jasa, ya. Mau Ustaz Sofwan Idhomi, Ustaz Fakhrudin, kalau ngeluarin zikir dari kitab-kitab tuh minta dijasahin. Kita catat salaman, Ustaz minta ijazahnya tadi, insyaallah, ya. Jadi ya Allah ampunilah dia, Allah beri kasih sayanglah dia, ya, minta dikasih sayangi. Malaikat yang mohon bantuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang habis sholat tidak langsung pergi. Wa qala Sa'id Ibnul Musayyab, man jalasa fil masjid fa innama yujalis rabbah. Barang siapa duduk di masjid, maka dia sesungguhnya menemani Tuhannya, menemani Allah. Makanya kenapa kita suruh renggang-renggang sekarang ini, jarang, semua gak boleh salaman segala macam. Ada juga yang melarang ke masjid. Ini kata Hidayat, ya, bahwa kita ini umat Islam diusir sama Allah dari rumahnya. Diusir sama Allah dari rumahnya, maka kita harus banyak istighfar, ya. Istighfar. Saya walaupun UAS lebih muda, kalau itu ulama-ulama lurus,
ilmunya ada, kita pungut, ya, kita pungut. Kayak Buya Yahya, Gus Idris itu ya, ulama-ulama lurus, ya. Bahtiar, Ustadz Bahtiar, Tengku Zulkarnain almarhum. Ulama itu kan ada dua menjelang hari kiamat nih. Ulama usu, ulama ul akhirah. Ulama jahat, ulama akhirat. Kalau ulama akhirat itu yang dimusuhin oleh orang munafik. Ciri-cirinya gitu aja. Yang dimusuhin, dizalimi, dikejar-kejar, ditahan tuh ulama ul akhirat. Tandanya gitu aja. Tapi kalau ulama su, ulama jahat, ulama buruk, justru dekat dengan orang-orang zalim. Justru dekat dengan orang-orang zalim. Gitu ya. Nah hadirin yang berbahagia, wa qala Sa'id ibn Musayyab, ya, tadi sudah ya, man jala sabil masjid fa innahu yujali suraba, dia menemani Tuhannya. Orang yang duduk di masjid. Jangan duduk di masjid, jangan buat tidur doang. Jangan buat tidur, jangan buat ngorok, keluar ilernya kotor. Bawa HP, HP-nya dibunyikan. Dulu ada Qiyamul Lail di sini saya pernah diundang. HP baru-barunya rame gitu ya. Padahal nggak di silent, tang teng tong, buka Quran sih ya bunyi, tapi nggak boleh. Itu udah kenapa mayakmal mitqala dzarratin syarra yara. Jadi apa namanya, sekecil apapun perbuatan buruk itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pama hakuhu yaqulu illa khairan, dan haknya itu tiada lain dia berkata kecuali yang baik. Ya, di masjid berkatalah yang baik, jangan berkata yang buruk. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin, ditanya Ibnu Abbas ditanya ya tentang seseorang kana yakumul laila wa yasumun nahara walakinnahu la yahdurul jumu'ata wal jama'ata. Ada orang laki-laki ditanya nih Ibnu Abbas, bagaimana tuh orang laki-laki yang bangun malam, puasa siangnya, tapi dia tidak ikut sholat Jumat dan jamaah. Nah ini ya, faqala huwa finnar, ini orang masuk neraka. Jangan sampai ini terjadi PPKM ini ya, pemberhentian kegiatan masyarakat ya, jangan sampai Idul Adha libur gitu. Mudah-mudahan motong kurbannya sampai tanggal 20 kan ya. Motong kurbannya tanggal 21 berarti. Ya, belum diperpanjang tuh. Itu di PPKM. Ya beliau Sabtu Wanidomi pedes banget ngomong masalah itu di Bintaro itu, saya juga tahu informasinya. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan ya. Dari dulu memang usaha zaman Gubernur Ahok untuk jangan ada motong kambing kotor-kotornya diterusin sampai sekarang begitu ya. Ini orang kayak demikian jelas masuk neraka. Wa anis Syekh Ibni Abi Madyan radhiyallahu an qala qad jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Rasulullah, dari Nabi, annal abda la yuktabu lahu min sholatihi illa ma hadara qalbuhu fi. Seorang hamba tidak ditulis salatnya kecuali hatinya hadir. Hatinya hadir. Jadi sholat itu kan ada sholat jismiyah, menurut tafsir Madrosi itu ya. Ada sholat jismiyah, ada sholat ruhiyah, ada jismiyah wa ruhiyah. Sholat jismiyah itu kan badan doang, kayak anak kecil sholat. Kayak anak kecil sholat. Kalau ruhiyah, batin doang, kayak orang-orang kejawen. Kalau jismiyah maruhiyah, yaitu badan, anggota badan, dan juga hati. Jadi kita hadirkan hati kita. Kalau hadir, insya Allah sholat kita akan ditulis oleh Allah. Kayak ada anak muda di Poncol itu nanya saya, Ustaz, saya kok sholat bosen, dia bilang begitu ya. Bagaimana ente nggak bosen, sholatnya nggak pakai ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut. Allah juga bosen sama ente. Kok tahu Ustaz? Tahu. Ya namanya juga Ustadz, insya Allah sedikit tahulah di mana ada bosannya.
diajak sholat jamaah, ente nggak ngikut. Ada orang sholat duha, ente nggak ngikut. Suruh santunan masjid, amal buat pesantren, yatim piatu, ente nggak ngikut. Malaikat udah siap nyatet. Akhirnya bosan malaikat tuh. Allah juga bosan, nggak usah dah. Bocah nggak usah catat lagi, udah buruk aja itu. Tapi tuh anak udah meninggal sih, ya udah meninggal. Ya udah meninggal. Ya umur tahu dan nggak bisa ngomong husnul khotimah atau suul khotimah. Ya namanya anak-anak remaja sih baru gede. Macam-macam orang-orang jalanan makan kita lewat aja nih tahlil kirim salam. Nih, sama teman sama anak muda yang udah tobat salamnya anak-anak buat bercanda. Ngadu sama saya. Ustaz itu ngeledek banget. Kenapa? Katanya salam sama Allah. Itu anak minggu depannya meninggal. Ya, meninggal. Ya makanya nggak boleh main-main. Malaikat dengerin soalnya. Bercanda tapi jangan buat main-main. Ngomong kotor, ngomong jorok, segala macam. Yang baik-baik aja supaya kita dikabulkan jadi baik. Kemudian yang selanjutnya, hadza mahmulun ala sholatil munfarid. Jadi kalaupun jamaah tapi hatinya nggak hadir dianggapnya sholat sendiri. Ya. Amal ladzina yusalluna jama'atan fa innallaha yajburu ghaibata man ghaba qalbuhu bi huduri man hadara qalbuhu fa yu'idullahu barakata al-itmam 'alal jami'i fa yuktabu likulli wahidin sholatan kamilatan. Adapun berjamaah Allah akan mengambil kegoiban hati orang yang goib hatinya diambil ke dia dengan menghadirkan kepada orang yang hadir hatinya. Jadi dibagikan, dilemparin ke orang yang hadir hatinya, pahalanya dibagikan sampai kita kebagi, kelempar ke orang lain bagian kita. Fa yu'idullahu barakatahu, maka Allah balikan keberkahannya dengan sempurna alal jami' pada semuanya. Fa yuktabu likulli wahidin salatun kamilatun, maka ditulis setiap orang itu dengan salat dan salatnya menjadi salat jamaah untuk semuanya secara sempurna. Kal jasadil wahid, ya kalau hadir semuanya nih seperti satu tubuh gitu. Jadi kalau sakit bisul di kaki kita maka akan terasa ke kepala segala macam. Jadi satu kesatuan. Wan Ka'bin al-ahbar nauqala ajidu fit taurati anna rajula min hadhil ummati la yakhirru sajidan fayaghfirullahu li jami'i man khalfahu minas sufuf. Ya, saya mendapatkan, kata beliau, kayak Ka'ab bin Al-Ahbar, saya mendapatkan dalam Taurat, kitab Taurat, bahwa seorang yang pada umat ini niscaya dia akan menundukkan sujud, untuk sujud, menundukkan kepalanya untuk sujud, fayaghfirullahu li jami'i man khalfahu, dan Allah akan mengampuni semua yang di belakangnya. Minas sufuf, misalnya nih di rakaat pertama ada bapak di sini, kemudian dia ini khusyuk salatnya, benar-benar menghibah pada Allah SWT, maka semua dosa-dosa yang di belakang itu diampuni, dia doang. Padahal yang lain juga diampuni, gitu ya. Kemudian wa qala ba'du salaf idza qamatil jama'atu nadarallahu ila qalbil imam in kana fi khairun radhiyallahu anhum wa qabila salatahum wa ghafara lahum. Ya, apabila jamaah itu ditegakkan, maka Allah melihat pada hatinya imam. Apabila hatinya imam baik, nih faridahnya jamaah, hatinya imam baik, maka Allah ridhoi semuanya. Walaupun yang lain enggak khusyuk. Imamnya khusyuk, baris ketiga error hatinya, belum bayar listrik, ya. Tapi karena imamnya khusyuk,
maka termasuk diterima sama Allah, diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghafarallahu lahum. Wa illam yakun fihi khairun nadhara ila qulubil makmumin. Imamnya juga manusia, error juga, bininya marah-marah mulu. Maaf nih Pak Imam ya. Bininya marah-marah mulu. Jadi dia sholat ngimamin, kadang-kadang lupa juga ya, terlalu khusyuk lupa. Maka Allah kalau imamnya nggak khusyuk, Allah ngelihat hatinya jamaahnya khusyuk. Fa in kana bihim man fi qalbihi khairun radhiyallahu anhum wa qabila salatahum. Apabila imamnya lagi error, jamaahnya khusyuk, diterima oleh Allah. Ini hebatnya sholat jamaah begitu. Nah kalau kita sholat sendiri di rumah lagi error, bini marah-marah mulu, jangan minus. Anak lagi mencret yang atu, ya kan? Yang satu lagi berantem mulu, yang satu lagi main game mulu. Mana bini marah-marah mulu bini, ya. Nah kita sholat di rumah minus, ya. Wa illam yakun fihim man fi qalbi khairun. Nah, sekarang imam dan jamaahnya error semuanya. Kan bisa aja terjadi. Ini Idul Adha nih, kita diusir polisi kan nih. Pada nggak khusyuk kan, takut diusir polisi. Yang sebentar-sebentar aja kita bisa lari buru-buru gitu ya. Qalbi khairun nadhara ilal jama' ijtima'in fi sholati. Lihat jumlahnya. Imam dan jamaahnya error, ngelihat jumlah dalam sholat. Wa ila qiyamihim baina yadayhi fayardu anhum wa yataqabbalu sholatuhum wa yaghfiru lahum. Jadi karena jamaahnya banyak, ya. Jadi tadi imam, kalau imam baik, yang lain ke bawah. Kalau imamnya lagi nggak khusyuk, jamaahnya khusyuk ke bawah. Nah sekarang imam sama jamaahnya nggak khusyuk, dilihat jumlah jamaahnya. Kalau jumlah jamaahnya itu banyak, maka Allah tetap akan ridho dan sholatnya diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak ya, ini dulu, ini kita